Tulungagung memiliki banyak peninggalan sejarah. Salah satunya peninggalan candi prasejarah yang mengagumkan dari masa kejayaan peradaban di Indonesia. Candi Dadi terletak di Desa Wajah Kidul, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Candi Dadi tidak ada catatan sejarah tertulis yang secara jelas menjelaskan asal-usul Candi Dadi. Namun berdasarkan arsitektur dan lokasi, candi ini diduga dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sejarah pastinya masih banyak misteri yang mengelilinginya. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Nela. Nela sedang berada di Gapura Puncak menuju Candi Dadi. Nah, untuk menuju puncak Candi Dadi, Nela perlu melewati tangga sewu ini. Nah, ikutin keseruan Nela aja ya. Setelah kita melewati tangga sewu nih, kita sudah berada di makam Eyang Cokrokusumo. Kita istirahat sebentar di sini dulu aja ya. Pemakaman Eyang Cokrokusumo berada di satu jalur dengan jalan menuju Candi Dadi. Eyang Cokrokusumo dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah tersebut. Diyakini memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Eyang Cokrokusumo diutus oleh Sultan Agung untuk mengawasi wilayah kekuasaannya di Wajak dan akhirnya menetap di sana hingga wafat. Berhubung waktu istirahat kita sudah cukup ya, kita akan melanjutkan menuju puncak Candi Dadi. Untuk menuju puncak Candi Dadi kita memerlukan jarak sekitar 2,5 km. Dulunya diceritakan ada seorang pangeran yang ingin menikahi seorang putri. Namun sang pangeran memberi syarat untuk membuatkan 9 candi dalam satu malam. Tetapi sang pangeran hanya mampu membuatkan 4 candi dikarenakan sang putri sudah merencanakan untuk menghancurkan candi yang dibuatnya agar sang putri tidak jadi dinikahi. Lalu candi yang tersisa hanya 1 candi, yaitu Candi Dadi. Akhirnya pemirsa, kita sudah sampai di puncak Candi Dadi. Ini dia penampakan puncak Candi Dadi setelah kita menempuh jalan yang lumayan susah. Yuk kita cari juru kuncinya untuk menanyakan lebih detail tentang Candi Dadi. Saya Andi Christian Pamuji ya. Saya sebagai juru pelihara Candi Dadi. Saya bekerja di Candi Dadi ini sejak 2002, tepatnya di bulan Januari. Jadi hampir 22 tahun ya. Sejarah berdirinya Candi Dadi itu memang masih dalam proses kajian ya. Karena memang Candi Dadi ini masih terhitung kurang atau minim bukti sejarah yang ada di lapangan. Artinya Candi Dadi tidak melekat artefak, tidak melekat terkait dengan relief ya dan ornamen ataupun angka tahun. Jadi kalau kajian sementara memang Candi Dadi ini berdiri atau ketika masa periodisasinya Raja Hayam Wuruk, karena itu tertera di abad ke-13. Kalau
sumuran itu sebenarnya juga kajian. Sumuran itu melambangkan sebuah yoni ya untuk kajian yang terakhir. Jadi lambang sebuah yoni besar. Karena fungsi daripada lingga yoni itu satu, yaitu melambangkan kesuburan atau kehidupan. Nah, keunikan Candi Dadi memang sangat luar biasa sekali. Candi Dadi ini memang posisinya ada di paling puncak ya, yang paling puncak perbukitan Walikubun secara arsitektur. Karena Candi Dadi ini di tengahnya itu ada sumuran atau lubang, dan lubang itu juga cukup besar karena diameternya 3,4 dan kedalamannya hampir sama 3,5. Adapun pahatan-pahatan yang hadir lihat ya, ini adalah sebuah vandalisme. Baik, saya Anang Prasetyo dan juga saya terus terang penyuka dengan sejarah, penikmat terhadap beberapa candi-candi yang itu adalah merupakan artefak karya seni rupa karya adiluhung leluhur-leluhur kita. Candi Dadi itu merupakan bangunan, walaupun beberapa ahli berbeda pendapat, tetapi setidaknya itu kalau melihat strukturnya, bangunan dari batu andesit itu ya dibangun sebelum Majapahit. Ada yang mengatakan itu adalah di zaman Airlangga. Di sini kami adalah penikmat budaya, penikmat sejarah tentang sejarah Tulungagung. Candi Dadi menurut kami adalah titik nol. Menurut Bapak Andi tadi adalah yoni sebagai penanda wilayah atau mandala. Dari bentuknya yang merupakan persegi 8, kita tentu saja ingat adalah mandala yang dalam bahasa Sanskerta adalah lingkaran atau pusat, beraliran Vaisnava. Di masa Airlangga dan era Kediri yang dipercaya adalah Vaisnava, sehingga Candi Dadi dianggap sebagai titik nol atau penanda ketika Bubarada menentukan tapal batas pembagian Jenggala dan Panjali. Konon katanya Candi Dadi dikelilingi oleh kepercayaan bahwa tempat ini memiliki aura yang mistis. Banyak cerita mengatakan bahwa jika masuk ke dalam sumur yang ada di atas, keinginannya akan terkabulkan. Apakah benar? Sugesti di mana atau mitos seseorang yang masuk ke sumuran itu hajatnya pasti terkabul. Nah, ini bagi orang yang mempunyai hajat atau peritual ya, ketika naik ke Candi Dadi itu hajat atau apa yang dicita-citakan itu terjadi. Tidak serta-merta harus masuk ke sumuran tersebut. Jadi mitosnya itu pokoknya kalau sudah sampai atau bisa sampai ke Candi Dadi dan menyentuh sudut ya, sudut di mana salah satu posisi candi bisa dari utara, selatan, itu hajatnya terkabul gitu ya. Sedikit banyak saya itu juga mempercayai hal itu karena kita tahu bahwa sisi gaib itu pasti ada. Ya kita tetap berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing ya. Candi Dadi ini dia berada di dalam puncak dari sebuah gunung yang notabene ada orang menyangka dulu itu adalah sumur, yang ternyata sebenarnya bukan sumur. Tidak mungkin sumur dibangun di atas kebundannya. Sampai ada mitologi atau mitos yang mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam sumur itu akan tercapai semua impian dan cita-citanya. Itu justru menurut saya bisa merusak keberadaan candi tersebut, sehingga ini yang harus diluruskan bahwa itu adalah sebuah mitos yang sungguh berbahaya, bahkan menurut saya tidak mendidik karena akan merusak dari keberadaan situs benda bersejarah yang ada di Candi Dadi itu. Menurut saya, mitos itu sebenarnya sudah turun-temurun, itu sebenarnya sebuah budaya. Segala hal yang berhubungan dengan mitos, kalau itu dipercayai bahwasanya sumber dari apa yang ada itu punya musyrik. Menghargai warisan budaya dan cerita prasejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita adalah suatu keharusan bagi generasi muda untuk menjaganya. Warisan ini bukan hanya sekedar peninggalan fisik, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai, pengetahuan,
dan identitas bangsa.